apa kabar hari ini? Ini selalu berharap anak-anak tetap sehat, selalu semangat, dan selalu bergembira. Anak-anak, seperti biasanya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Anak-anak, hari ini firman Tuhan diambil dari Amsal 16 ayat yang kelima. Ya, silakan anak-anak buka Alkitabnya. Amsal 16 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan tadi kita diingatkan bahwa kita tidak boleh tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Tinggi hati itu adalah sombong, suka pamer, dan merasa dirinya paling hebat. Yesus tidak suka seperti itu, ya. Nah, anak-anak, Tuhan pada firman Tuhan di Amsal 16 ayat 5 ini mengingatkan jika kita tinggi hati, kita sombong, atau kita suka pamer, akan menerima akibatnya. Apakah itu akibatnya? Nah, ini bercerita. Di sebuah hutan ada seekor rusa. Rusa ini memiliki tanduk yang indah, panjang dan bercabang. Badan si rusa pun juga bagus. Dia memiliki kaki yang tinggi, badan yang tidak gemuk dan tidak kecil. Rusa ini di dalam hutan sedang berjalan-jalan. Kemudian dia bertemu dengan seekor kerbau. Wah, ternyata kerbau ini sedang di dalam kubangan. Sedang apakah si kerbau? Si kerbau sedang mandi, anak-anak. Mandi dalam lumpur supaya badannya tidak kering dan dia merasakan dingin. Kemudian si rusa mengatakan kepada kerbau, kerbau jorok, kau ini badanmu sudah besar, jorok lagi. Apalagi itu tandukmu. Tandukmu saja jelek seperti itu. Bahkan ada tandukmu yang patah. Kemudian kerbau bilang apa? Tidak apa-apa, rusa. Aku sudah bahagia dengan badanku yang seperti ini. Aku selalu bersyukur karena Tuhan memberiku tanduk untuk
melindungi diriku. Kemudian rusa merasa jengkel dengan jawaban si kerbau. Akhirnya si rusa berjalan lagi, meninggalkan si kerbau yang sedang berkubang di dalam lumpur. Ketika berjalan, dia sampai di sebuah padang rumput. Sampai di padang rumput, dia melihat seekor kambing. Wah, si rusa mendekati si kambing. "Hei kambing, kenapa sih tubuhmu kok kecil seperti itu? Pendek lagi. Dan itu tandukmu kenapa melingkar-lingkar seperti itu? Jelek sekali." Si rusa meledek si kambing. Kemudian si kambing mengatakan apa? "Biarkan saja. Semua kambing merasa senang dan bahagia dengan bentuk tandukku. Kenapa kamu ribut? Lihat dong, seperti tandukku, keren, aku cantik, aku cakep nih. Dengan tanduk seperti ini, aku gagah." Kemudian dengan sombongnya si rusa meninggalkan si kambing. Kemudian si rusa asik berjalan-jalan di dekat-dekat pohon. Ketika berjalan, ternyata tanduk si rusa menyentuh sarang laba-laba. Wah, ternyata tidak hanya sarang laba-laba yang dia sentuh. Si laba-laba marah. Kemudian ketika berjalan lagi di dalam hutan, tanduk si rusa juga menyentuh sarang lebah, anak-anak. Kalau tadi laba-labanya hanya marah-marah, sedangkan sarang lebah, wah, ternyata sarang lebah itu sampai jatuh ke tanah dan semua lebah yang ada di dalam sarangnya keluar dan menyerang si rusa. Wah, betapa kagetnya rusa ya. Dan akhirnya si rusa lari terbirit-birit dan dia masuk ke dalam kubangan lumpur. Di mana kubang lumpur itu tadi digunakan untuk kerbau mandi. Setelah dia masuk kubangan lumpur, badannya kotor penuh lumpur dan mukanya juga pun penuh kotoran. Kemudian kerbau dan kambing melihat si rusa menjadi tertawa. Mereka mengingatkan si rusa. "Nah, tuh rusa, ternyata tandukmu yang keren, tandukmu yang cantik dan tandukmu yang keren itu bisa membuat kau celaka. Makanya rusa, kau jangan sombong dengan apa yang kau miliki." Kemudian si rusa malu dan merasa bersalah. Kemudian si rusa keluar dari kubangan dan pergi masuk ke dalam hutan. Nah, anak-anak, seperti yang dilakukan rusa tadi. Rusa tadi tinggi hati, sombong dan suka pamer apa yang menjadi kelebihannya. Patutkah dicontoh? Tidak, anak-anak. Karena siapa yang tinggi hati, siapa yang sombong, dan siapa yang suka pamer tidak disukai oleh Tuhan. Dan akan ada hukuman untuk orang yang suka tinggi hati, sombong, atau pamer. Ingat ya anak-anak, jadilah anak-anak yang rendah hati, selalu mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua.
Baik anak-anak, demikian renungan hari ini. Silakan anak-anak berdoa bersama Papa dan Mama. Terima kasih anak-anak. Anak-anak selalu semangat, selalu sehat, dan selalu berdoa. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.